Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, banyak hal yang berharga di dunia ini. Namun kami mengamini bahwa firman-Mu adalah harta yang paling berharga, pusaka yang tiada nilainya dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh kami alami dengan baik, kami mengerti, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami semakin mencerminkan layaknya anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 27 Agustus 2020, pusakaku yang paling berharga. Saudara-saudara, Fanny Crosby di usia yang ke-8 tahun pernah menulis puisi seperti ini. Oh, aku anak yang sangat berbahagia. Meskipun aku tidak bisa melihat, aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati. Begitu banyak berkat yang kunikmati yang tidak orang lain dapati. Untuk menangis atau berduka karena aku buta, aku tak akan melakukannya lagi. Itulah bunyi puisi yang sempat dibuat oleh Fanny Crosby ketika usianya masih 8 tahun. Meskipun ia mengalami kebutaan sejak kecil, perjumpaannya dengan ayat-ayat Alkitab membuatnya tetap bersemangat dan menjalani kehidupan ini. Di tengah keterbatasan, Crosby bahkan tetap berkarya untuk menghasilkan lirik-lirik dan nada-nada indah pada himne yang kita kenal hingga sekarang. Setidaknya ada 9.000 sajak himne dan puisi sepanjang umurnya, kurang lebih 95 tahun usianya. Dan firman Tuhan jadi kekuatannya berkarya dalam keterbatasan fisiknya. Saudara-saudaraku, Fanny Crosby menjadi contoh bagaimana seorang dapat tetap mengalami terang Allah bahkan saat kegelapan indrawi melingkupinya. Ya, Crosby mengalami kegelapan indrawi, tetapi tidak kegelapan hatinya. Orang-orang yang mengalami kegelapan hati cenderung hidup tanpa arah, tanpa makna, dan tanpa sukacita, bahkan di saat ia memiliki segalanya sekalipun. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hidup bersama firman Allah adalah orang yang akan selalu mengalami terang, meskipun terang itu tidak selalu benderang. Namun pelita kecil dan sederhana itu dapat memberi arah dan menolong kita menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena itu, jadikan firman Tuhan pelita bagi kaki dan penerang di jalan kita. Ayat 105. Dan seperti pemazmur mengatakan, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab itulah kegirangan hatiku. Ayat 111. Dan dia berjanji akan terus mencondongkan hatinya untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya sampai terakhir. 112. Betapa berharganya firman Tuhan itu, yang dianggap sebagai pemazmur, pusaka yang paling berharga dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan adalah pusaka yang paling berharga, yang bisa menjadi terang yang utama dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa terang itu, kita mudah sekali tersesat dan keliru dalam melangkah. Di tengah dunia yang penuh dengan ketantangan dan godaan ini,
Mari kita jaga pelita firman Tuhan agar terus menyala di dalam hati dan pikiran kita, akan menjadi penerang dalam gerak langkah kita untuk mengantarkan kita tiba pada tujuan akhir hidup kita. Firman Tuhan adalah pusakaku yang paling berharga. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami di pagi hari ini. Kami semakin diperteguh bahwa firman-Mu itu adalah pusaka yang paling berharga dalam kehidupan kami, yang akan terus menjadi penerangan dalam kehidupan kami. Meski kami sadar bahwa kami harus melewati begitu banyak kegelapan, namun terang firman-Mu itu akan menjadi penerangan dalam langkah kami, kaki kami, untuk sampai kepada tujuan akhir kami. Oh Tuhan, tolonglah kami, supaya firman-Mu betul-betul kami hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.